Kita tolong di bawahnya. Mundur, izin mundur, mundur. Yang belum mengambil air wudhu, silakan untuk mengambil air wudhu dahulu karena saya sebagai almarhum atau yang sudah berada di tempat dari nanti itu. Aduh. Terlalu. Sampai sini kalau nggak wudhu. Kita adu Pak, saya coba. siap banget. Kita di sini. Ya, Tribunas, saat ini saya sedang berada di halaman Masjid Madaniyah Sindang, di mana pada hari ini tadi pukul 9 tepat 5 jenazah korban diduga pembunuhan tiba dari rumah sakit Losarang, dari rumah sakit Bayangkara Losarang, untuk nantinya para jenazah ini dimakamkan di Sindang, masih di wilayah Indramayu, di mana alasan dipilihnya makam di sekitar desa Sindang ini merupakan permintaan dari Pak Haji Saroni yang menjadi salah satu korban diduga dibunuh tersebut. Saat ini para jenazah sudah dikeluarkan dari ambulan untuk disolatkan di masjid ini, sudah ada di dalam, dan nantinya setelah disolatkan para jenazah langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum yang tidak jauh dari Masjid Madaniyah Sindang ini.
Ya, diinformasikan kembali Tribuners dimanapun Anda berada, bahwa saya saat ini sedang berada di halaman Masjid Madaniyah Sindang, di mana tadi pukul 9 tepat 5 jenazah dugaan korban pembunuhan sudah tiba dari Rumah Sakit Bayangkara Losarang Indramayu. Dan para jenazah ini dibawa dari rumah sakit menggunakan ambulan. Ini ambulannya ada 4. Dan para jenazah sudah dikeluarkan atau dibawa ke dalam masjid untuk disolatkan. Nantinya setelah disolatkan, para jenazah ini akan dimakamkan di tempat pemakaman umum namanya Nyi Resik gitu, yang tidak jauh dari Masjid Madaniyah Sindang ini. Tadi pantauan saya di lokasi ketika jenazah ini tiba, para kerabat, warga pun sangat histeris gitu dengan kedatangan para jenazah, karena memang mereka tidak percaya dengan adanya peristiwa enggak diduga sedang Pak, lagi Pak, proses. Peristiwa ini juga sangat terpukul ya bagi para keluarga, karena memang tidak ada yang menyangka bahwa peristiwa ini terjadi begitu cepat, karena juga para korban ditemukan sangat tragis di lubang yang sama. Artinya 5 korban ini dikubur di satu lubang yang masih berada di halaman rumah di Jalan Siliwangi, Kelurahan Pauman, Kecamatan Kabupaten Indramayu. Lilis barangkali bisa itu barangkali mau wawancara dan ikut mandiri deh. Backup dulu maksudnya. Col. Backup mandiri, bukan main pengacara keluarga, backup dikit. Tadinya kan benar ya, Pak Maman adiknya Mas Rudi itu sudah lama, kemudian karena Mas Rudi kan jadi anak muda sama Kalian aja mempunyai istri dan 2 anak yang nah ya itu
satu bapaknya yang masih hidup kan, dan istrinya sudah lama juga meninggal. Cari tempat jalan yang aman. Ini aja background. Kalau itu. Ya. Keluarga besar ini kan Agak kencang ya Pak suaranya? seperti apa Mas? Bisa diceritakan Agak kencang. Bagaimana? di mata keluarga besar keluarga Pak Budi ini seperti apa? Ya, dapat saya jelaskan keluarga Haji Saroni, saya adalah keponakan Pak Saroni, dan memang keluarga Pak Saroni itu secara keseluruhan orang yang baik, orang yang terutama Pak Saroni itu selalu tepat waktu, on time, dan taat ibadah, selalu sholat di masjid. Yang saya ketahui beliau juga orang baik yang selalu ramah pada siapapun juga gitu, itu termasuk anak-anaknya gitu. Jadi saya terakhir juga sempat ketemu juga silaturahmi. Terakhir ketemu kapan? Sudah cukup lama sebetulnya gitu, saya terakhir ketemu itu mungkin ada bulan Mei kayaknya. Cuma kalau untuk Budi saya terakhir ketemu itu 2 minggu yang lalu lah, lebih dari 2 minggu yang lalu. Padahal saya selalu setiap hari Jumat itu Jumatan itu ketemu saya. Komunikasi tetap terus berjalan ya Mas ya sama keluarga? Komunikasi? Ya komunikasi inilah, tapi nggak terlalu intens ya gitu kan, karena saya juga punya kesibukan. Pernah ada cerita apa, ada masalah apa dengan pihak keluarga? Sejauh ini sih saya kira nggak pernah ada cerita ya, maksudnya permasalahan terkait mungkin masalah ada dengan orang-orang itu teman-temannya, tidak pernah ada cerita, hanya terkait dengan masalah cerita untuk ajakan berbisnis aja seperti itu, karena kan dia juga pengusaha yang paling hanya itu aja sebatas. Kalau Pak Saroni punya anak berapa Pak? Punya anak berapa? Pak Saroni itu sebenarnya punya anak dua-duanya laki-laki. Kalau bertahan, Siapa aja? Ini itu apa dia punya usaha apa? Pak Budi punya usaha apa? Kalau Pak Saroni sendiri setelah pensiun itu dia punya usaha, yaitu ini balai di rumahnya. Betul, jadi di samping halaman rumahnya itu ada bangunan yang memang untuk beliau itu untuk usaha walet pada waktu itu. Pak Budinya sendiri usahanya? Kalau Pak Budi sendiri itu awalnya dia sempat kerja sebagai perbankan di suatu bank lah gitu. Dan Istrinya juga? istrinya enggak, ibu rumah tangga. Sekarang punya usaha? Betul, dan sekarang terakhir itu Mas Budi dia usaha sembako, grosiran seperti itu. Dan istrinya pun juga ikut membantu juga usahanya, sekaligus juga ikut berjualan juga. Terakhir Mas, harapan dari keluarga atas kasus ini? Ya, Khususnya terhadap kepolisian Pak. baik. Dapat saya jelaskan saat seperti yang sudah beredar di berita juga kan, saat ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Dalam hal ini kan itu semua sudah ditangani oleh polisi, khususnya penyidik ya. Ya semoga kasus ini segera terungkap ya kan, dan pelaku dapat segera dihukum seberat-beratnya, itu saja. Tadi Pak Saroni punya anak 2, siapa sama siapa? Yang pertama adalah Budi Awaludin, yang kedua adalah Wawan Indrawan. Nah sekarang keduanya masih ada atau yang Pawan itu udah ada atau udah meninggal? Kalau untuk Pak Wawan sendiri itu sudah lebih dulu meninggal dunia, sudah lama. Dengan Pak siapa? Niko Hadimulya. Niko. Punten ya Pak. Enggak. Ini mah obrolan biasa aja Mas ya? Iya. Analisa kita juga tapi nggak dikutip. Kalau yang saya ketahui sih, kalau dan warga sih biasanya kalau liburan itu ya nggak jauh-jauh ya, kalaupun liburan mereka keluar kota pasti juga ke Cirebon gitu, tahu aja gitu. Ya saat ini para jenazah sudah
disolatkan dan akan dimakamkan di tempat pemakaman umum yang tidak jauh dari masjid ini.